Halo, perkenalkan nama saya Julita Cahyaningtyas selaku brand owner dari Milha Lab, sebuah unit bisnis dari Sinta VR yang merupakan virtual reality platform untuk pendidikan. Bagiku, Milha Lab merupakan jembatan bagi pendidik maupun peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mana pada sebelumnya pendidikan di Indonesia masih belum bisa dikatakan sama rata. Untuk itu, Milha Lab hadir menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dan kami memiliki misi untuk mengeneralisasi pendidikan di Indonesia melalui teknologi virtual reality. Milha Lab kini sudah hadir menemani para pendidik dan peserta didik sejak tahun 2019. Hingga saat ini telah mencapai lebih dari 20.000 pengguna, 8.000 guru terlatih, 260 virtual reality ambassador, dan 2.500 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menjadi brand owner dari Milha Lab, aku juga sebagai seorang ibu dari kedua anakku. Harapanku untuk Milha Lab dapat terus menyebarkan impact baik itu untuk pendidikan K-12 maupun universitas sehingga seluruh pendidikan merata dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, kalau ditanya gimana cara membagi waktunya, jadi biasanya setiap hari itu sebelum berangkat kerja, aku memastikan untuk mengantar anak aku dulu. Gitu. Kenapa? Karena aku mau tahu nih cerita dia ketika di sekolah, ngapain aja, kemudian juga berteman dengan siapa aja, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang waktu aku mengantar anak aku ini lebih banyak untuk berceritanya seperti apa. Gitu. Jadi aku pastikan sebelum kita berangkat ke kerjaan gitu ya, aku mengantar anak aku dulu, bercerita dulu dengan anak aku, kemudian baru setelah itu aku bekerja. Nah pulang kerjanya pun aku pun memastikan gitu ya untuk menemani anak aku bermain dulu gitu. Jadi misalnya kalau anak-anak aku belum tidur gitu ya setelah bekerja, maka aku menemani anak-anak aku untuk bermain dulu, kemudian hingga nanti mereka langsung tidur. Kurang lebih seperti itu sih cara bagi waktunya. Jadi walaupun bekerja tetap memberikan waktu untuk anak-anak aku ketika mereka bersekolah, kemudian juga sebelum mereka tidur. Oke, kalau hari libur biasanya Sabtu dan Minggu itu aku lebih tanya dulu nih ke mereka kira-kira mau kemana. Karena biasanya kecil ini suka ada request misalnya ke SeaWorld, kemudian ketemu sepupu-sepupunya dan lain-lain. Jadi biasanya sesuai dengan kemauan mereka sih. Kemudian kalau yang besar ini biasanya juga suka ajak misalnya beli buku atau beli boneka dan lain-lain. Jadi memang perginya itu sesuai dengan kemauan mereka juga sih. Selain kita main bareng di rumah ya. Bagiku, semua itu harus dilakukan dengan balance. Sebagai seorang ibu, kita harus bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarga, khususnya anak. Karena bagaimanapun juga, ibu merupakan sekolah pertama bagi anak. Dan sebagai perempuan, kita juga harus bisa mandiri dan terus upgrade skill dengan bekerja. Oke, pesan aku untuk seluruh wanita di Indonesia yang merupakan wanita karir dan juga seorang ibu, jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berkarir karena gender itu tidak menjadi halangan atau tidak menjadi hambatan, karena sebenarnya aku yakin bahwa kita bisa mencintai dua hal, yaitu keluarga dan juga pekerjaan, dan itu tidak ada yang salah, dan menurut aku tetap semangat dan juga jangan pernah berputus asa.